gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada, gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya, dari yang jelek sampai bagus banget, dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini, gua bakal bahas movie ke-24-nya, The Scarlet Bullet. The Scarlet Bullet rilis pertama kali di Jepang 16 April 2021. Seharusnya movie ini itu tayang di tahun 2020, tapi dikarenakan pandemi COVID-19, movie ini ditunda selama 1 tahun dan baru rilis di tahun 2021. Movie-nya kali ini mengambil timeline di antara episode 999 dan episode 1000. Bercerita tentang Conan dan Akai yang menyelidiki kasus penculikan tokoh-tokoh penting yang melibatkan FBI dan kejadian yang terjadi di 15 tahun yang lalu. Conan harus bisa menemukan siapa pelaku di balik kejadian ini dan menghentikan salah satu kereta paling cepat di Jepang sebelum kereta ini memakan korban jiwa. Kalian inget nggak? Gue pernah ngomong kayak gini di salah satu review gue. Setelah gue nonton trailernya, scene ini nothing. Bisa dibilang scene ini cuma dibuat untuk trailer hype-nya doang. Apakah salah? Enggak. Tapi ini jadi cikal bakal trailer movie detektif Conan yang sering banget misleading scene yang ada di dalam movie-nya. Dan ya, movie ini adalah salah satu movie yang jauh banget dari apa yang ada di trailer movie-nya. Di trailernya full marketing, Akai Family Gathering. Dan begitu di movie-nya, bahkan mendekati 10% dari trailernya aja enggak. Selain trailernya yang bisa gue bilang clickbait, dari segi plot cerita dan kasusnya juga kurang menarik. Ya, adanya FBI, Akai, dan keluarga cemaranya ngebuat movie ini ya lumayan menarik. Tapi selain itu boring banget. Wah, pembunuhannya ini meniru kejadian 15 tahun yang lalu. Wah, keren ya. Dan pertanyaan gue cuma satu, kenapa? Kalau target lu cuma dia, kenapa dari awal lu nggak nargetin dia aja? Culik kek. Ini cewek pengen tahu kenapa alibinya nggak ditanggepin atau dihilangkan oleh FBI. Begitu juga cowok ini. Lu berdua bakal dapet jawaban lebih cepet kalau dari awal lu culik dia, interogasi dia. Kenapa lu harus repot-repot niru kejadian yang terjadi 15 tahun yang lalu? Kecuali kejadian ini memancing orang yang lu targetin buat keluar kayak di movie Dimensional Sniper, atau kejadian ini jadi semacam clue kayak di movie Ancient Capital. Kayak lu itu sama sekali nggak ada untungnya buat niru kejadian 15 tahun yang lalu. Dan ini yang ngebuat villain di movie ini hambar banget. Menurut gue ini villainnya 11-12 bodohnya sama The Elephant Striker. Yang mereka buat itu meaningless. Kalau untuk actionnya ya lumayan, tipikal movie detektif Conan lah. Tapi kalau dibandingin sama movie detektif Conan lainnya, ya bisa dibilang ini movie dengan action scene paling lemah. Untuk Akai nembak dan 10 menit kemudian kena, ya kalau secara teori mungkinnya bisa terjadi. Tapi dari movie detektif Conan yang ada, ini sih dikit konyol sih. Kayaknya aura farming Mako tuh lebih masuk akal deh. Paling ada 2 hal yang bisa gue bilang positif dari movie ini. Pertama, scene ini. Entah kenapa gue ngerasa emosionalnya dapet. Ngelihat reaksi dari Ran, Haibara, bahkan NPC-NPC-nya ini ngebuat emosionalnya makin dapet. Dan yang kedua adalah fight scene antara Sera, Akai, dan Mary. Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di jelek. Masalah terbesar gue sama movie ini, gue itu kecewa sama movie ini. Terutama trailernya. 2020 lo ngasih gue trailer, Akai Family. Walaupun di delay selama 1 tahun, gak apa-apa deh. Gue tungguin. Trailer 2021-nya keluar, lu masih mempromosikan Akai dan keluarga cemaranya, bahkan lebih fokus ke mereka lagi. Tapi begitu di movie-nya, gue nunggu selama 1 tahun buat dibohongin doang nih. Enggak deh, makasih. Kalau ini salah satu movie favorit kalian, gue minta maaf. Tapi menurut gue, ini movie yang lumayan jelek, plus gue juga kecewa sama movie ini. Dan kalau kalian nganggap movie ini gak sejelek itu, kalian bisa banget komen dan gue usahain bacain satu-satu. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-25-nya, The Bride of Halloween. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.